Kuasa yang bekerja di dalamku. Tidak bisa disangkal kita ini hidup dalam sebuah realita yang saya boleh katakan realita jasmani. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus mengerti bahwa sebenarnya ada dua realita dalam hidup kita ini. Yaitu realita jasmani, tetapi ada yang dinamakan realita rohani. Jadi namanya realita itu sebuah kenyataan. Kalau saya bilang realita jasmani tentu kita tidak bisa membantah. Siapa yang bisa membantah kalau kita ini hidup dalam sebuah realita jasmani. Setiap hari kita melihat, kita mendengar dan sebagainya. Itu dalam skup jasmani, materi. Dan sebagai orang yang hidup dalam realita jasmani, kita dikuasai oleh hukum-hukum jasmani. Salah satu contoh ini, saudara, seperti namanya hukum gravitasi. Kita mau tidak bisa membantah atau menolak, kecuali saudara di luar angkasa. Dan masih banyak hal yang lainnya. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, bahwa kita ini hidup di dalam dua realita. Ada realita jasmani, ada realita rohani yang tidak kelihatan. Nah saudara-saudara, kita ini selalu dan kita dibanjiri dan banyak sekali kita dikuasai ya oleh yang namanya realita jasmani ini. Berita-berita dan juga apa yang kita saksikan bahkan mungkin kita alami. Sebuah realita yang tentu kita semua tidak inginkan ya. Tapi saudara kita harus tahu bahwa ada realita rohani. Kalau kita percaya bahwa realita jasmani dan kita mau tidak mau harus percaya, kita harus tahu, yakin dan juga percaya bahwa ada yang namanya realita rohani. Dan firman Tuhan mengajak kita, mengingatkan kita bahwa ada satu realita yang juga berlaku dalam hidup kita. Khususnya kita orang yang percaya kepada Yesus yang namanya realita rohani. Dan mari kita tujukan pandangan kita sekarang kepada hal tersebut. Dan apa yang saya maksud dengan realita rohani, yaitu bahwa Roh Kudus diam di dalam kita. Saudara sadar? Sudah percaya? Firman Allah berkata, ada Roh Kudus di dalamku, di dalammu, di dalam kita orang yang percaya. Haleluya. Inilah sebuah realita saudara-saudaraku. Walaupun kita tidak bisa melihat, bahkan mungkin kita tidak bisa merasakan. Tapi kebenaran firman Tuhan memberitahu kepada kita. Dan kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Bahwa ada Roh Kudus yang diam di dalam kehidupan orang percaya. Haleluya. Mari kita baca dua ayat ini. Galatia pasal 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Amin. Tanpa roh itu kita tidak berani untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Siapa Anda, siapa saya, saudara. Yang kedua, 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, Paulus berkata tentang tubuh, your body adalah bait Roh Kudus. Rumah Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Haleluya. Inilah saudara-saudara realita yang terbesar yang harus kita sadari, kita mengerti dan teristimewa kita percayai. Haleluya. Bahwa ada Roh Allah, Roh Kudus. Roh Kudus yang tadinya dia diam di hadapan tahta Allah, dia ada di situ. Saudara baca Wahyu, saudara akan tahu di mana kedudukan Roh Kudus itu. Di hadapan tahta Allah Bapa.
Roh Kudus itu sudah dicurahkan dan sekarang dia diam, menetap, dwell in your body. Diam di dalam tubuhmu. Dia ada dalam kita. Haleluya. Sebab itu saya mau setiap kita orang percaya, semua benar-benar menyadari kita ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Kecuali saudara tidak percaya. Tapi kalau saudara percaya, saudara anak-anak Allah, firman Tuhan jelas berkata, Roh Kudus diam di dalammu. Amin. Jadi kita jangan hanya sadar dengan hal-hal jasmani saja. Kita juga harus sadar dengan hal-hal rohani. Kita banyak kali overwhelmed dalam bahasa Inggris. Dikuasai, dipenuhi, diserbu hanya dengan hal-hal jasmani. We are overwhelmed. Kita dikuasai pikiran kita, hati kita, semua keberadaan kita. Mari kita juga mau sadar rohani. Karena perkara rohani itu juga real. Itu bukan sekedar wacana, bukan sekedar angan-angan, bukan sekedar teori, saudaraku. That is a real thing. Sesuatu yang real, hanya kita tidak melihat. Kita tidak melihat, tapi anehnya kita percaya. Cuma percayanya keliru. Gitu? Berapa banyak saudara yang percaya ada setan? Ayo, saya yakin semua percaya ada setan. Ya toh? Ada iblis, buktinya kita ketakutan. Ya. Tapi kita tidak percaya ada malaikat. Terlebih kita tidak sadar keberadaan Roh Kudus di dalam kita. Nah mari, memang saya agak lama di sini sebelum saya masuk kepada poin-poin yang berikutnya. Supaya benar-benar kita disadarkan bahwa ada realita rohani. Dan realita rohani itu yang terutama adalah Roh Kudus di dalamku dan di dalam Anda semua. Nah sekarang saya akan masuk ke poin berikutnya. Roh Kudus ini roh yang bagaimana? Roh Kudus itu kuasa yang bagaimana? Roh Kudus tentu bukan hanya kuasa, dia pribadi. Tapi dia pribadi yang berkuasa. Nah mari kita melihat ada 3 hal yang perlu kita sadari. Pertama, bahwa Roh Kudus itu adalah kuasa yang menghidupkan. Jadi ini kuasa-kuasa bukan sekedar kuasa, tapi kuasa kehidupan. Kuasa yang menghidupkan. Coba kita baca 2 ayat ini. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh Kudus itu adalah roh kehidupan, roh yang membawa kehidupan, roh yang menghidupkan, dan roh yang membangkitkan orang mati. Sebab itu kita orang percaya, yakin, dan kita berharap kepada yang namanya kebangkitan orang mati. Firman Allah jelas berkata, setiap orang yang meninggal dalam Kristus pada saat sangkakala terakhir berbunyi, Yesus datang dari sorga, maka mereka akan mengalami yang namanya kebangkitan yang pertama. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus itu roh kehidupan. Roh yang di dalam kita ini roh kehidupan yang sanggup menghidupkan kita. Kalau menghidupkan kita aja sanggup, saya yakin dan percaya Roh Kudus juga sanggup memberi kesehatan, kesembuhan kepada kita. Amin. Yang sakit dalam nama Yesus alami kesembuhan. Karena Roh Kudus ada di dalam engkau. Hai orang percaya, roh yang di dalammu itu roh kehidupan. Roh yang menghidupkan kita. Membuat kita hidup, bahkan dikatakan, kalaupun diizinkan kita meninggal, kita akan alami yang namanya kebangkitan orang mati. Sebab itu bagi Paulus dia tidak terlalu pusing. Masalah mati hidup itu dia tidak terlalu memusingkan. Ya, dia bilang, bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Bagiku mati aku lebih senang karena bisa bersama Kristus. Tapi aku mau hidup juga karena aku masih mau bekerja untuk memberi buah. Nah ini. Saudara semua ingin hidup bukan? Amin. Semua ingin hidup, tapi pertanyaannya untuk apa Anda hidup? Kan begitu saudara. Apa saudara hidup hanya untuk sekedar hidup? Makanya saudara mari, kalau kita diberi hidup itu untuk Kristus.
untuk bekerja memberi buah. Amin. Ya, ayo, waktunya tidak lama, bekerja memberi buah ya. Baik, yang kedua Saudara, Roh Kudus adalah kuasa yang lebih besar. Haleluya. Lebih besar dari apa? Lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Nah, sekali lagi Saudara-saudara. Jadi realita rohani itu jangan cuma berpikir kepada hal-hal yang berbau mistis. Ada roh yang ada di dalam dunia memang. Roh-roh yang jahat di udara, pemerintah-pemerintah penguasa kata firman Tuhan. Tetapi satu hal, firman Tuhan berkata bahwa roh yang di dalammu, di dalamku adalah roh yang lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Itulah Roh Kudus yang ada di dalam Anda dan saya. Saudara harus pegang ini, roh yang di dalamku lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Karena Allah kita, Allah satu-satunya Allah yang hidup dan berkuasa. Tidak ada Allah lain. Jadi yang disembah Allah ilah-ilah ya, Allah huruf kecil atau ilah-ilah. Itu bukan Allah sebenarnya. Hanya satu sumber, satu Allah pencipta, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah pencipta semesta alam, yang sudah menyatakan dirinya sebagai Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal itu. Yang lain itu dikatakan bukan Allah. Paulus berkata, kamu percaya kepada Allah-Allah lain yang sebenarnya bukan Allah. Tidak ada yang bisa melawan, tidak ada yang lebih besar daripada Allah kita yang diam di dalam kita melalui pribadi yang agung dan mulia ini, yaitu pribadi Roh Kudus. Amin. Allah yang di dalam kita itu lebih besar dari segala Allah di dalam dunia. Saudara harus percaya, yakini itu. Yang ketiga, saudara, Roh Kudus itu kuasa yang bekerja di dalam kita. Dia bukan kuasa yang statis, tetapi kuasa yang dynamic, dinamis. Kuasa ini kuasa yang bekerja. Dia tidak bisa tinggal diam. Dia kuasa yang bekerja. Working power. Roh Kudus itu bekerja di dalam kita. Jadi saudara, kita bersyukur buat Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Bagaimana dia bekerja, untuk apa dia bekerja? Tentu yang pertama adalah untuk membawa kita terus kepada kekudusan, pengenalan kepada Tuhan yang lebih dalam, mengasihi Tuhan, ya, pekerjaan-pekerjaan rohani yang dikerjakan melalui firman, melalui sabdanya. Tapi saya juga percaya Roh Kudus juga bekerja untuk jasmani kita. Jadi jasmani dan rohani itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dijadikan dua kutub, dikotomi, bipolar, tidak. Benar-benar itu menyatu, blend together. Makanya bicara rohani juga menyangkut jasmani. Paulus berkata, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Tadi juga kita sudah baca, tubuhmu adalah bait Allah. Jadi saya percaya Roh Kudus juga bekerja untuk tubuh kita. Karena tubuh ini baitnya. Makanya tubuh ini harus kudus karena tubuh ini adalah rumah Allah. Ya toh? Saudara punya rumah, minimal saudara walaupun rumah itu sederhana, tapi minimal saudara tidak ingin tinggal di rumah yang kotor, bukan? Bahkan rumah yang mewah pun kalau kotor kita juga gak nyaman, bukan? Nah mari saya bacakan dua ayat ini yang begitu kuat, yang menyatakan bahwa Roh Kudus itu benar-benar working. Dia bekerja, dia aktif, dia influence us. Roh Kudus itu benar-benar influence. Dia tidak tinggal diam, dia tidak statis, dia tidak pasif. Kolose pasal 1 ayat 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Sekali lagi, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Mengapa Paulus itu energetik? Dia penuh energi. Kalau saya baca di dalam Kisah Para Rasul ini, hamba Tuhan yang luar biasa ini, saudara. Energinya benar-benar tidak pernah habis. Didukung dengan situasinya dia yang memang tidak berkeluarga, jadi dia benar-benar bebas, tidak terikat dengan keluarga. Dia benar-benar bisa memaksimalkan kehidupannya. Ya, ini memang kita tidak bisa meniru, saudara. Tapi ini kita harus sadari bahwa Roh Kudus itu bekerja dalam kita, ya. Ayat yang kedua, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Haleluya. Ada kuasa yang bekerja, kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam kita.
Kuasa kehidupan, kuasa yang lebih besar dari kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini. Sebab itu saudara tidak perlu takut, tidak perlu gelisah, tidak perlu gentar. Mari kita tujukan hati kita, pikiran kita, perasaan kita untuk kita menyadari terhadap realita rohani yang luar biasa ini, saudara. Bagian terakhir yang saya mau sampaikan adalah bagaimana kuasa itu bekerja. Tentu saudara ingin tahu bagaimana kuasa itu bisa bekerja dalam kita. Nah, satu hal sebelum saya memberikan kesimpulan, saya beri sebuah cerita. Saudara tadi baca sendiri Bilangan 16. Cerita tentang bagaimana bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa dan Harun, mereka memberontak kepada kepemimpinan Musa dan Harun. Singkat cerita, Allah marah. Karena Allah marah, maka Allah mendatangkan wabah. Jadi waktu itu saudara-saudara, karena Tuhan marah kepada bangsa Israel, Tuhan mendatangkan wabah yang bekerja di dalam perkemahan mereka. Blek, 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 mati. Dan pada saat itu Musa berkata kepada Harun, Harun, bawa perbaraanmu. Cepat lari ke tengah-tengah perkemahan. Bubuhkan ukupan itu kemenyan. Dari perbaraan itu tempat mempersembahkan ukupan ya. Dan itu yang dilakukan oleh Harun. Saudara. Dia bawa perbaraan, dia lari. Dia bubuhkan ukupan. Dan ukupan itu naik ke hadirat Tuhan. Dan pada saat itu wabah itu berhenti. Sebab itu firman Tuhan mencatat bahwa Harun dia berdiri di antara orang mati dan orang hidup. He stand between the alive and the dead. Dia berdiri di tengah-tengah yang mati dan yang hidup. Saudara bisa gambarkan ini seperti dia menyetop wabah itu. Stop, cukup, berhenti sampai di sini. Melalui apa? Melalui persembahan ukupan. Saya percaya ini bicara tentang doa orang-orang kudus. Haleluya. Doa saudara dan doa saya sangat berharga. Saya diingatkan dengan sebuah cerita sebenarnya ya. Sudah nanti baca di dalam kitab Amos. Satu saat Tuhan juga marah dan dia mau menghukum bangsa Israel. Tapi sebelum menghukum dia memberikan sebuah vision kepada Amos. Amos melihat belalang. Amos berdoa kepada Tuhan, Tuhan jangan Tuhan. Bangsa ini tidak akan tahan terhadap penghukuman ini. Terus Tuhan kata, oke, gak jadi deh. Yang kedua, Roh Kudus itu bekerja melalui doa. Haleluya. Melalui pujian dan penyembahan. Sebab itu saya ajak sidang jemaat, ayo kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Doakan saudara-saudara, negara bangsa kita. Kita harus berdoa, mendukung pemerintah kita. Tidak ada yang bisa menolong. Kecuali kemurahan dari yang maha tinggi. Kemurahan dari yang maha kuasa itu untuk negara dan bangsa kita ini. Kita harus berseru, Tuhan tolong negara bangsaku. Orang percaya, saudara dan saya tinggal di bumi Indonesia ini tidak sia-sia. Tidak dengan percuma. Tapi Tuhan menaruh kita untuk menjadi berkat. Amin. Melalui apa kita memberkati? Melalui doa-doa kita. Mari berdoalah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.